Halo, balik lagi di Sekenanya Project. Tempatnya ngobrol asik. Malam ini kita membahas tentang pengalaman-pengalaman bisa dibilang aneh, bisa dibilang mistis. Kemarin ada yang ngirim cerita ke kita, kebetulan, alhamdulillah itu ya kan. Tentang pengalaman-pengalaman hal anehnya gitu, pengalaman-pengalaman anehnya maksudnya ya. Makanya menurut gua itu asik sih buat kita bahas malam ini gitu. Jadi biar nggak usah banyak bacot lagi kali ya, biar kita langsung tanya sama narsum kita nih satu ini. Oke, sebelum itu gua mau kasih tahu lu orang, jangan lupa buat terus dukung kita, biar kita juga terus berkarya untuk tetap membuat video-video menarik atau konten-konten menarik. Dukung kita dengan cara like, komen, juga subscribe sebanyak-banyaknya. Oke? Pokoknya teruslah dukung kita biar tetap kita berkarya, biar makin semangat gitu. Oke, kitanya. Oke, langsung aja. Sekenanya horor malam ini kita mulai. Oke, di sini udah ada narsum kita. Halo, Kenalin dulu, di sini ada siapa? nama asli Pauji, Dipanggilnya Sosim. Sosim itu singkatan. apa itu? So, she is my girlfriend. And you know, I don't love you. Oke, itu artinya itu Sosim ya, panggil aja nih. Mungkin buat yang kenal bisa dipanggil Sosim, atau yang belum buat yang nggak kenal, ntar gua taruh IG-nya juga di sini ya. Sim, Iya, gue nanya nih kan, kemarin lu kan cerita nih, sempet cerita, bukan cerita sih, kayak berbagi pengalaman, kayak berbagi pengalaman ke kita tentang pengalaman hal-hal aneh lu, pengalaman-pengalaman aneh lu yang menurut gua, menurut kita enak sih buat dibahas gitu. enak untuk dibahas tapi nggak enak dirasain. Menurut lu nggak enak dirasain? Nggak enak lah, keganggu hidup lu, nggak bisa tidur. Oke. Sebelum itu gue pengen tanya dulu nih, ada nggak sih keluarga lu yang emang punya kelebihan dari merasakan hal-hal itu, hal-hal aneh, atau emang punya kelebihan itu gitu istilahnya dari lahir? Apa mungkin elunya sendiri yang punya kelebihan? Kayak sih lebih gua, nggak sih, kayak gua sama kakak gua aja sih. Kalau untuk keluarga mungkin karena dari tanah Jawa yang konon katanya lebih. Tanah Jawa. Oh, berarti dari orang Jawa nih ya? Orang Jawa nih. Jawa. Jawa mana nih? Jogja gua. Jogja. Jogja tapi bagian Kulon. Jogja bagian Kulon Progo gua, dekat ini. Enggak serius Oh itu iya, nama. oke. Kulon Progo dekat Pantai Gelagah Indah tuh. Oh. Kalau yang ini loh, kemarin kena gusuran bandara itu. Oh itu, iya. Tapi gua nggak sampai situ sebelumnya. Oke, berarti emang masih tanah Jogja ya. Tapi itu nyokap gua lahir di sini. Oh, tapi mungkin agak ada dari situ juga kali ya. Silsilah kali. Oh, silsilah ya. Iya kali. Tapi kalau dari lu nih, gue nanya dari lu nya. Dari lu nya yang lu rasain nih, yang lu rasain kelebihan itu misalnya ya. Apa sih, misal lu bisa ngelihat? Enggak sih, gue lebih ngerasa aja, tapi itu bukan kelebihan sih menurut gue. Karena itu bukan kelebihan. Iyalah, yang lu biasanya bisa hidup tenang gitu kan. Oh, lu jadi nggak tenang? Nggak tenang sama sekali, Bapak. Anda mau tidur tuh Anda susah, ya kan? Oke. Itu karena, jadi itu bukan kelebihan ya. Jadi menurut lu itu emang, gue takut ya anjir, gue kayak gini gitu ya. Gue nggak mau anjir, gue maunya normal-normal aja gitu kan. Iya lah. Berapa mungkin, maksudnya beberapa orang mungkin ngalamin tapi belum punya kesempatan buat ceritain kali ya. Maksud gue itu Kayak gitu. Nih karena lu emang punya kekurangan ini, jadi bukan kelebihan ya, kekurangan nih. Iya. Karena lu punya kekurangan ini, mungkin lu ngerasanya. Tapi itu apa sih yang misalnya kekurangan itu tuh apa maksud gua? Apa lu bisa ngelihat atau lu bisa ngerasain? Kalau lihat itu
nggak terlalu ya, walaupun terkadang iya, tapi kalau ngerasain sih iya banget itu. Oh Sering. berarti kalau ngeliat juga pernah lah istilahnya ya. Pernah Tapi- sesekali. Tapi nggak intens ya. Dan juga nggak berbentuk langsung kayak dia berbentuk orang gitu, enggak. Hanya berbentuk kumpulan asap aja kalau kata orang kan gitu. Oh Tapi bayangan. tapi kan kalau bayangan kan ya bayangan kayak gini kan, kita bayangan gitu kan, punya bayangan, tapi dia lebih kayak ke asap. Gimana sih asap itu? Asap. Oke, lebih ke asap. Oke. Berarti memang narsum kita nih Abang Sosim ini kayak menurut dia mempunyai kekurangan dari segi apa ya itu namanya ya? Iya, nggak bisa disebut kekurangan juga lah, kelebihan juga boleh lah. Labil nih, Gua labil takutnya ini nih. ntar salah pengertian ya kan. Ya pokoknya mempunyai itu, Ya, ya mempunyai hal itu. hal aneh. Hal aneh itu. Jadi dia bisa merasakan juga, dia bisa melihat juga. Nah, sekarang gue pengen tanya nih, nah, pengalaman yang kemarin lu ceritain ke kita gitu ya kan, Mm-mm. yang kayak lu pernah mimpi, lu bangun, Aneh gitu. yang lu bangun, tapi lu bisa ngeliat diri lu sendiri gitu. Itu gimana tuh anjir, gua kayak ngerasa Itu sering sih, kayak orang Bos. meninggal nggak sih lu? Enggak lah, kalau meninggal jangan dulu lah bapak, gue masih Iya, banyak iya. cita-cita yang belum saya tercapai ya kan. Oke, iya kan lu bangun gitu kan dari jasad lu ya kan. Badan lah. Iya dari badan lu bangun, terus lu ngeliat diri lu sendiri, ya gimana ruh lu istilahnya ruh lu keluar. Hal pertama yang gue pikirin tuh gue pusing buat balik lagi. Maksudnya gimana? Dan Maksudnya gimana? lu tidur santai nih tiba-tiba kan, lu lagi tidur enak ya kan. Lu kebangun dikira mau pipis ya kan. Kalau mau pipis kan berasa. Aku mau pipis nih, gitu ya kan. Pengen kencing gitu. Iya, tapi itu enggak, gue enggak. Oke. Gitu gue tidur situ enggak cuma sendiri loh, rame. Ada teman-teman gue juga. Berapa orang? Nah, pas situ gue lagi tidur. Ini masih ada nih pak, Salah. baru itu kan. Terus Sponsor. terus Ya pas gitu kan gue lagi tidur, itu gue nggak sendiri, ada beberapa teman juga yang kebetulan tidur bareng kan, namanya anak muda kan di rumah. Ya, terus lagi itu nongkrong, gue tidur. Pokoknya hal-hal itu tuh terjadi ketika udah masuk jam 2:30 lah, kalau nggak jam setengah 1. pagi itu ya. Udah masuknya pagi lah, lewat dari jam 12. Tapi berakhirnya itu di subuh. Oh berakhirnya di subuh. Selalu Ajan subuh kelar. sebelum ajan subuh kan suka ada Tarhim. ngaji-ngaji. Iya kan. Dari situ-situ tuh udah ibaratnya orang udah klimaksnya gitu. Anjir, ada klimaks. Abis gue dihajar ya kan, ibaratnya gitu kan. Tapi emang ke fisik apa gimana maksudnya dihajar? Rasanya kan nggak enak. Oh berasa. Berasa dong, kayak Kalau kalau lu kenal repan gitu kan berasa. Badan lu duduk gitu kan. Iya. Berarti kayak dicekek gitu apa gimana? lu nggak bisa gerak ya kan pas kayak gitu. Habis sih yang waktu itu tuh kayak gua tidur, gua bangun. Biasanya kan kalau tidur lu bangun kan Iya, pasti orang tidur pengen minum bangun kan. pasti. Kalau standing mulu. Terus Ya terus pas kayak gitu ya udah tuh gua bangun, gua masih biasa aja kan. Iya. Gitu gua itu kan gua duduk tidur kan. Otomatis kan kalau bangun orang enaknya nyender, jadi gua nyender begini nih, gua nyender. nyender deh kalau tuh. Kata gua tuh, bangun jam 12 nih, gua ada jam 12:30 tuh. Pas gua bangun, gua enggak kaki gua begini kan. Iya. Pas gua liat sini lah, ini kaki siapa ya? Otomatis gua langsung begini, wah ini kepala gua sendiri di sini nih. Oh, lu dudukin kepala lu sendiri. Iya, di ceritanya. Gua liat Lucu itu. banget anjir. Serius gua. Iya, Ini cerita iya. serem loh. Konten kita cerita serem ini. Oke, terus. Iya kan? Pas kayak gitu, gue ngeliat temen-temen gue masih pada tidur juga, dan sebagian ada yang kayak masih menahan HP lah, Oh iya. ya kan? Masih Panggilin terjaga. kan. Terus namanya Ibnu gitu, Nu bangun Nu, itu dia nggak nyaut. Gua ngeliat, iya kan nggak nyaut. Padahal dia masih bangun. Padahal dia tidur posisinya, tapi dia masih menahan HP. Oh oke. Nah pas gitu gue liat, waduh, pertama hal yang gue pikirin tuh gimana balikinnya nih, pusing gue ya kan. Oh. Ya gimana ya? Lu mau balik ke tubuh lu lagi, lu bingung gitu maksudnya. Iya, lu takut Tapi setengah, ya takut banget lah di situ. Wah takut gua gak bisa balik lagi nih gitu ya kan. Pasti ada dong lu berpikir kayak gitu. Mana cita-cita masih banyak belum tercapai ya kan. Oh, iya bener. Gue di situ akhirnya
karena udah bingung, Heeh. ya gue coba buat deketin badan gue lagi. Maksudnya ya kemungkinan ada harapan bahwa gue bisa balik lagi. Ntar dulu, lu bangun, lu jauh dari badan lu? Enggak. Ya sekarang kalau gue ngeliat secara visual gitu kan, Heeh. gue ngeliat badan gue ada 2 gitu kan, Iya, aneh. otomatis anda udah pusing duluan ya kan. Pasti. Apalagi saya Pasti. setengah mampus. Pasti. Terus? Ya akhirnya gue coba buat tidurin lagi posisi semula gue tidur. Gue coba kayak gitu, berhasil. Oh, dengan cara lu kayak niruin Posisi gue sebelumnya. Oke. Tapi gue masih belum sadar kalau gue ada ngalamin hal aneh. Karena jauh dari situ juga sebelumnya sering tuh kayak rep-repan. Bahkan kalau lu rep-repan itu kan lu nggak kelihatan bentuknya. Iya. Iya kan, lu cuma nggak bisa gerak. Di situ gue bisa, bukan bisa sih. Kebetulan tuh kelihatan gitu. Apa Badan nih? lu ditiban sama Orang. kalau kan gue bilang tadi kan yang di awal tadi, kalau untuk secara visual orang itu enggak, tapi kayak bayangan sama kumpulan asap aja gitu. Kayak asap. Hmm. Oke. Setelah lu keluar dari tubuh lu itu, terus lu masuk lagi, itu lu nemuin cara itu, emang itu yang pertama kan maksudnya? Dan itu juga gue masih belum sadar. Maksudnya gue pikir iya. itu mungkin semalam mimpi kali ya. Oh iya. Ya kan pikiran gue namanya masih awal. Tapi setelah itu lu pernah ngerasain lagi hal kayak gitu? Lebih apa lagi ya? Lebih pekat lagi tuh rasanya tuh. Oh, lebih Kayak- kental lagi? iya, Lebih kental parah lagi. apa gimana? Lebih parah sih tepatnya, lu gak bisa tidur selama hampir kurang lebih 6 bulan gue ngerasain gitu. Anjir. Setiap malam lu lagi tidur enak-enak nih kan, Mm-mm. tiba-tiba ada yang teriak di kuping lu sebelah kiri tuh kayak suara dari neraka mungkin, betul mana gua nggak ngerti. Tiba-tiba ada yang scream aja di sebelah kiri kan kuping lu. Oh, jadi lu anteng nih, diam ya kan, lu mau tidur, tiba-tiba lu ngerasain ada yang teriak gitu. Padahal nggak ada orang nih samping lu ya kan? Iya. Tapi gini, karena itu posisi sendiri kan, Heeh. di gua selama 6 bulan itu gua agak takut tidur sendiri. Oh, jadi terus selama itu 6 bulan Jadi itu? gini caranya, gua pancing beli rokok sebungkus, gua ajak teman-teman gua tuh tidurnya di rumah gua gimana, sama gua sediain TTS. Ah, iya. Itu datangnya nggak direncanakan gitu kan? Emang tiba-tiba datang aja gitu kan? Maksudnya, tapi lu ada nggak sih kepengenan? Maksud gua itu ngerasainnya sampai sekarang nih? Sampai sekarang lah. Pernah ngerasain lagi? Bahkan sekarang itu lebih, ya udahlah lu berdamai sama kayak gituan lah. Oh, udah apa terbiasa. istilahnya? Iya, udah ya? terbiasa lah. Kayak setiap mau tidur kemungkinan gue udah gladi resik selama 6 Wah, bulan anjir, itu ya gladi kan. resik. Oke. Gue setiap mau tidur, jadi gue tahu rasanya ketika lu mau apa sih kalau orang bilang rep-repan gitu kan. Udah ngerep-repan itu gue udah flow-nya itu gue udah tahu gitu. Jadi ketika lu yang belum ngantuk dan tiba-tiba lu ngerasain ngantuk yang luar biasa gitu loh ya kan, lebih baik ditolak. Oh, Kalau gua nggak tahu kalau cara orang lain. gitu. Karena kalau gue ikutin itu lebih parah. lebih parah. Sampai gue pernah ke orang yang sangat kental, dia datang lagi. Sangat kental spiritualnya gitu loh, maksud gua. Dia bilang kalau ternyata gua tuh ada silsilah. Silsilah. Iya, tapi gua nggak tahu lah, dan gua juga nggak mau tahu juga sih tentang hal itu ya. Silsilah maksudnya dari Turunan keturunan dari lu gitu. keluarga. Oh, nurun ke lu. Atau gimana? Tepatnya sih nggak ke gua sama kakak gua sih. Kebetulan kan gua perempuan semua nih kakak-kakak gua. Oh, lu perempuan. Gua laki-laki transgender. Gua laki-laki sendiri, Oh, posisi bontot. Ya, Bontot laki-laki sendiri. Iya. Oh, tapi selain hal itu misalnya kayak lu pernah nggak sih lu ngerasain, maksudnya lu ngeliat gitu, apa lu dituntun tiba-tiba gitu? kemungkinan yang lebih ekstrim lagi gitu ya. Mm-mm. Gua sampai pernah kayak punya temen tapi datangnya di mimpi doang gitu loh. Wah. Tidak indah, tidak seindah yang gue bilang kayak tadi itu. Berwujud orangnya. Berwujud lah. Apa tuh? Wujudnya apa tuh? Orang. Iya. Sepantaran lu atau Enggak, lebih tuh. Tapi gue nggak pernah tahu mukanya tuh kayak gimana. Cuma badannya aja sih yang gue tahu. tinggi? Orangnya tinggi. Tinggi. Perawakannya tinggi. Tinggi. Badannya gede. Iya. Bahkan yang lebih konyol lagi, Heeh. gue pernah waktu itu pas lagi broken heart banget tuh ya kan. Wah, iyalah broken heart. Gara-gara ayang nih. Ayang apa nih? Ya pokoknya gitu. Gara
ayang-ayang kali ya. Gue pernah, wah lagi itu lagi broken heart banget, gue nggak tahu, dan disitulah gue dikasih tahu Kasih tahu siapa nih? sama yang tadi gue bilang, temen gue. Oh, yang spiritual itu. Bukan orang ya. Oh, Ini yang temen- di dalam temen. ini, yang Iya. di dalam mimpi lu ini. Jadi ketika gue, kalau kayak seminggu gue tidur nih, tergantung posisi gue kan. Iya. Pada waktu itu kan mungkin gue masih belum ngerti lah, dan masih nggak terlalu religius banget itu sampai sekarang juga kan. Iya. Jadi gue tidur asal tidur aja gitu loh. Oh, iya, nggak tanpa harus bersih-bersih gitu ya kan. Nggak perlu mandi, atau mungkin kalau di agama gua kan itu mungkin dia lebih dianjurkan gitu untuk wudu dulu gitu loh. Wudu, ya. Pada waktu itu gua ya gimana sih ya, muda gitu ya. Tidur aja udah, ngapain wudu ya kan, gua sholat emang wudu. Iya. Gua ngeri ya. Ya kayak gitulah. Iya benar. Dan itu gua lagi bener-bener broken heart banget tuh. Namanya cinta monyet yang dicintai kayak gitu terus. Iya terus. Tahu-tahu aja, Bay. Oke. Oke guys, gue sampai tidur itu gue dikasih rekapan data kayak video. Kalau sekarang nih kayak gue lagi di konten ini, gue ngeliat ada gue tapi di sana gitu. Tapi ternyata itu belum terjadi, ngerti nggak lo? Wah, gokil. Sangat menyulitkan untuk dimengerti, kawan. Nggak masuk akal sih sebenarnya. Tapi lu pernah ngerasain itu? Pernah lah. Bahkan gue lagi tidur dibangunin, disuruh ngambil pulpen sama buku. Buat apaan anjir? Untuk siap, kan gue bilang gue lagi broken heart kan. Kan gue nggak tahu tuh kalau ternyata pada waktu itu Iya. dia selingkuh gitu kan, dengan siapa dan siapanya kan. Iya. Sebenarnya kan terserah dia yang mau selingkuh gitu kan. Bener. Cuman ternyata teman gue yang dalam mimpi itu dia perhatian sampai dikasih tahu, bahkan itu yang belum terjadi, tapi gue nggak tahu ya. Gokil anjir. Dan endingnya gimana dia sama itu orang, gue tahu. Anjir, bisa Keren. baca sama lu ya gara-gara tuh temen tuh ya. Iya. Gara-gara tuh temen lu itu ya. Iya. Wah, Tapi tidak sekeren apa yang gue bilang pada waktu itu. Perasaan lu pasti takut banget. Iya, Tapi enak sih menurut gue. nggak ada Itu enak-enak sih. sama sekali. Jadi lu kalau misalnya lu punya, jadi ayang lu nggak bisa ngapa-ngapain. Kan udah putus, kan gue diselingkuhin. Yang kan? sekarang masa nggak ada ya kan? Kalau kebetulan kalau cewek gue yang sekarang ini lebih peka lagi dia. Oh, Buat hal ini. Iya, dia lebih sering kayak lebih bisa ngelihat lebih parah dari gue. Jadi deh, kalau bisa jadi sih persis nih. Lu nya begini, cewek lu begitu, udah. Gitu ya. Jadi deh tuh. Tim pemburu hantu gue. Oke. Tapi selain itu ada lagi, misalnya kayak Jadi maksudnya kayak yang di mimpi tadi ya, itu gue nggak tahu, ini flashback ke belakangan, kayak perempuan itu tiba-tiba selingkuhin gue dan gue nggak tahu siapa yang pengganti guanya. Itu gue kayak dibawa ke suatu tempat gitu. Tempat itu yang dimana dia sama gue pada waktu masih pacaran. Lalu kayak nanti gue kayak ini kan kamu di sini kan. Iya. Nah, kamu mau tahu nggak siapa inisialnya dia gitu loh. Siapa namanya, ini gimana gini. Kita stop dulu. Anda bangun dulu, ambil pulpen sama buku, nanti Anda tidur lagi. Gitu. Itu emang gila kedengarannya, tapi itu berasa. Bagi Anda yang pernah mengalami itu, percayalah itu lu nggak sendiri, ada gua. Oke. Oh, jadi lu pas ketika udah mau dikasih tahu tapi lu suruh bangun dulu gitu ya. Bangun, dan gua bangun. Bener, ambil pulpen tuh. Sebelum itu dia ngasih tahu kalau lu pengen tidur lagi, posisinya ketengkurap. Sama kayak posisi awal tadi lu bangun, enggak? Gua tidurnya ya, gua nggak tahu posisinya gimana, tapi yang gua bangun tuh gua tidur miring. Gua inget banget tuh. Terus kayak gitu ya udah gua tidur lagi, ternyata bener-bener berlanjut. Dan bener-bener ya udah sekarang saya kasih tahu. Dan itu tuh kayak gini loh. Lu dikasih gambaran ada dia dengan dia gitu lah, ya kan? Ada dia dengan dia sampai itu berapa lamanya, sampai gue dikasih tahu kayak gue sama lu nih cuma 6 bulan gitu ibaratnya. Oh, dia gitu ngomongnya. Iya, dan lu mau tau nggak, akhirnya posisinya sama, gue duduk dulu, Iya. sila begini sama kan ya. Terus sampai akhirnya dia berantem dan putus dan balik lagi ke gue, tapi gue nggak mau. Jadi Jadi sebelum dia balik ke gue udah tahu permasalahan lu gitu loh, ibaratnya gue Iya, sama dia gitu. paham gue. Jadi emang apa ya,
kalau dibilang indra keenam nggak bisa juga karena itu ada Nggak tahu. orang. Mungkin di luar sana ada juga kali yang ngalamin kayak gitu ya. Mungkin gua kalau nggak tahu misalnya ada nih dari teman-teman yang pernah ngerasain sama nih kayak Bang Kosim ini, Kok Kosim sih? Kosim, Sosim ya kan, Bang Sosim ini mungkin bisa komen atau bisa DM Instagramnya langsung. Kongko udah tuh lu bikin komunitas kali itu ya kan. Iya. Tim pemburu hantu. Oke. Nggak masuk akal sih emang, Memang nggak masuk akal. cuman tapi gimana ya itu. Tapi sekali lagi ini menurut lu bisa dibilang kelebihan atau kekurangan ya kan. Tapi Ya. kalau buat gua pribadi itu mungkin kelebihan. Kalau buat gua pribadi itu kelebihan ya, karena yang nggak semua orang bisa ngerasain hal itu gitu loh. Nggak semua orang, misalnya nih abang-abang kameramen nih ya kan. Dan nggak semua orang juga bisa percaya dengan apa yang lu ceritakan tadi, yang gue ceritakan tadi itu. Paham. Karena beberapa orang kan mungkin berpikirnya kayak lu kurang ibadah kali men, gitu kan ya. Atau lu kebanyakan ngagul men, ya kan. Iya. Tapi untuk mereka yang tahu dan pernah mengalami, sedikit lah sensitif dengan hal itu, ada yang benar-benar kayak gila ya, mungkin kayak yang lu tadi kayak gitulah ibaratnya. Gitu. Berarti, Dan yang lebih parah lagi tuh kalau bisa lu lagi jalan-jalan kemana gitu kan, kayak ya yang gue bilang tadi, kayak mungkin temen lu yang nggak bisa ngerasain itu, kayak ya udah ini tempat indah banget gitu kan. tapi elunya enggak gitu kan. Enggak, kayak lu ke gunung, lu kan nikmatin untuk view-nya gitu Iya. kan pada siang hari. Gimana kalau pas malam harinya gitu loh. Tapi merepotkan. Ketika lu bertemu dengan pasangan mungkin ya yang sama kayak gini, itu sangat-sangat merepotkan. Gitu. Tapi pasangan lo yang sekarang nerima kan? Maksudnya? Terima, karena dia juga begitu. Oh gitu. Oke. Jadi kayak gimana ya, ketika lu lagi enak-enak, kalau bisa kayak orang pacaran gitu kan, kayak lu lagi jalan kemana gitu kan, enak kan ngeliatin view gitu ya. Gue berdua nggak? Oh kan, jadi sama-sama takut lu ya? Ya gue bawa motor ya kan. Gue bawa motor gitu, kayak kalau kayak mau masuk komplek kan banyak kayak mungkin rumah yang udah lama kosong terus tepatin gitu kan. Menurut orang itu biasa aja, menurut gua di situ ada party hantu yang party. Iya kan? Oh berarti bisa dibilang indigo juga dong. Iya. Bukan gua, itu cewek gua yang lihat. Oh lu indigonya lu perempuan lu indigonya. Enggak, dia nggak indigo coy. Oh Kalau bisa indigo bisa ngeliat gitu. Kalau indigo tuh mungkin dia yang bisa berteman gitu loh. Jadi Enggak, maksudnya bisa ngeliat gitu. secara visual bisa, tapi secara rasa dia kurang. Gue yang rasa. Oh jadi Tapi dia bisa. yang lihat lu yang rasa. Wih gila, lengkap sekali pasangan ini. Oke. Berarti emang lu sama cewek lu emang udah ini ya, maksudnya cewek lu juga pernah cerita kayak gitu sama lu juga pernah sharing lah istilahnya ya kan. Dia berdua. berbagi pengalaman tentang hal sensitif aja ya. Oh gitu. Tentang makhluk-makhluk yang kayak gitu loh, bukan hal yang sensitif yang lain ya. Hal-hal maksud gue yang mengenai kayak sensitivitas lu terhadap yang tidak terlihat gitu, tak kasat mata. Enggak, tapi dari lu nya sendiri pernah gak sih ngerasain kayak ngerasain emang kontak fisik nih sama yang kayak gitu loh? Pernah, Oh pernah? tapi jarang ya. Maksudnya kan kalau untuk merasa, bukan untuk melihat ya. Iya. Untuk merasa ya pernah lah. Misalnya? Contohnya gue tidur tadi, Oh itu berasa kan tuh ya Iya. kan, ibaratnya tuh tiba-tiba tidur anteng langsung, wow, Anda mendapatkan satu buah hadiah Oh, gitu. mesin cuci. Enggak, maksud gue yang kayak kuping lu ditiup sama siapa tiba-tiba atau enggak? Oh ini lu dalam lagi- kontak fisik kayak semacam rasa gitu. Iya, maksud gue ke situ. Nah dulu kan gue pernah kerja di rumah sakit ya kan. Oh pernah. Oh, iya, Terus. tempatnya setan berpesta pora kan di situ. Oke. Bisnisnya pun ada. Mhm. Ya pasti gitu ya. Sering lah gua namanya kerja sebagai teknisi waktu itu kan. Ya, lu tau lah teknisi rumah sakit gimana sih? Kerja pagi siang malam 3 shift. Ya kan? Iya. Kalau pagi siang itu masih gak berasa, tapi ketika lu malam di mana orang waktunya tidur, lu harus melek bekerja gitu kan ya. Wih, gila itu men. Padahal rumah sakit lagi kan? Iya, ya kan? Gokil sih. Ibaratnya nih lu lagi kerja nih enak-enak ya. Heeh. Gua gak tahu dan gua belum pernah kenalan tuh sama itu setan ya. Tiba-tiba dia tahu nama gua loh. Pak Uji. Oh dipanggil. Betul. Tapi lu ngeliat wujudnya?
Enggak dong. Kalau gue ngeliat wujudnya mungkin gue udah kabur. Iya kan. Kalau gue liat tiba-tiba Pauji, totonya dia kepalanya nggak ada. Tapi enggak, lu sumber suaranya lu tahu arahnya kemana? Itu pas kejadian itu. Mungkin kalau sering kan namanya sering ya. Beberapa kali itu gue tahu. Tapi ya lu udah punya feeling kayak buat jangan lihat itu deh, jangan ke arah sana gitu. Oh, jadi lebih nolak gitu ya. Iya. Dulunya dari mindset lu jadi Kebetulan juga kan gitu ya. di rumah sakit gue itu kan ada kayak semacam bambu-bambu gitu loh, kayak Bambu. iya kan, Di jadi luar di dalam. untuk memperindah ruang lingkungan Terus? rumah sakit itu kan. Ada bambu-bambu itu ya lebih bercuriga persangka buruknya itu gue dari situ. Tapi gue nggak tahu ya tentang apa yang ada di dalam pohon bambu. Terus Ya jadi kayak namanya untuk rumah sakit kan gimana caranya bisa menarik kan kebersihan dan itu rumah sakit padahal bersih banget tuh. iya. Gua berteman bukan cuma sama sedivisi gua aja kan, kayak petugas kebersihan gitu kan. Gua juga berteman dengan itu juga. Bahkan yang lebih konyolnya lagi, gua nggak sendiri. Kayak gua sama lu nih kan. Iya. Namanya kita kerja kan, lu nggak boleh tidur kalau malam kan. Pasti. Lu harus standby, apalagi gua ya seorang maintenance, gimana kalau ada kerusakan atau ada kebutuhan lainnya, Bener. baik masalah medis ataupun yang lainnya kan. Iya. Gua harus siap. Ditambah lagi pada waktu itu gua itu jaga sendiri, lu kerja sendiri di rumah sakit malam-malam. Ditambah lagi ini ruangan kerja lu kan, posisi tempat lu kantor lu lah, Iya. workshop lu. Sebelah sononya lagi itu mortuari. Mortuari itu kan bahasa lain dari kamar jenazah, rumah duka lah. Oh gitu. Ketika kalau ada orang meninggal, lu Itu ngeliat, masuknya di situ. gue lebih kalau kerja di rumah sakit itu manfaatnya gue lebih apa ya, lebih kayak ke tingkat religius aja gitu kan. Ketika ada orang meninggal, ya Allah ampuni saya gitu kan, saya masih mau hidup. Oke. Benar kan? Apalagi ya ada lah beberapa hal aneh gitu ya, gua ngeliat. mungkin yang kayak mungkin gak lazim kali ya. Iya. Tapi kayak meninggal dalam kondisi yang aneh tuh gue pernah sendiri ngeliat secara langsung, gue lihat. Bahkan gue satu lift. Wah, gokil. Dan Sama mayat itu. iya satu lift. Gue Iya. sama dia gitu loh. Dan lebih parah lagi karena kurang orang, mungkin dari namanya dari rumah sakit mungkin nggak boleh, tapi namanya gue sama lu teman kan. Iya. Dan lu jaga sendiri dan gue harus, dia lagi ada kerjaan yang mungkin butuh bantuan. Otomatis gue ngebantuin kan, gue nemenin security untuk ngambil pasien yang baru saja meninggal dari ruang ICU. Anjir, lu posisi lu sendiri sama mayat itu doang? Enggak lah, kan gue bantuin dia, temen gue itu kan. Gitu. Gue bantuin dia, itu gue posisi 3 orang. Termasuk mayat? Enggak dong, si mayat kan udah Sama mayat 4 bukan, jadinya? iya bukan orang dia kan sekarang, jadi jenazah kan. Kalau iya, kalau berempat gue jadi Meteor Garden anjir. F4 gue bikin boy band gue ada. Kebetulan laki-laki di situ kan. Oke. Dan lebih konyol lagi ya, itu kondisi kan namanya, lu gimana sih men, lu sama mayat ya kan, dalam tanda kutip lu harus profesional kerja, iya kan, Iya pasti. lu harus ya lu harus lawan rasa takut lah men, ya kan? Tapi ya dia itu- kan juga manusia Itu sebelumnya objek lu untuk lu kerjain gitu kan istilahnya kan. untuk membantu teman juga walaupun di luar job text gua. Iya. Udah gua bantuin di situ. Nah lebih konyol lagi, ruang operasi di rumah sakit gue itu lantai 2, Iya. ya kan. Gue turun ke basement untuk ke mortuari sebelah ruang kerja Iya, gua. samping kerja lu. Iya kan. Pas di situ harusnya dia buka tuh pintu lift Iya. ke lantai 1, ke basement ya kan, karena di basement posisinya. Dia malah naik ke lantai 4. Ngapain anjir? Mungkin dia mau main, masih betah di rumah sakit itu, gua nggak tahu dah. Posisi lu sama 4 orang sama 3 temen lu itu? 2 temen Iya. lu itu? Satu lagi itu orang yang sudah Iya, baru saja meninggal. Mungkin dia mau main apa gimana, kita nggak tahu ya kan. Tiba-tiba keluar di lantai 4 itu, waktu itu kondisi lagi dikosongin. Jadi lantai 4 itu dia ruang rawat inap, cuma dikosongin dulu karena lagi ada perbaikan yang lainnya gitu. Iya. Terus. Dan pintunya kebuka. Itu sempat memang beberapa kali karena gue maintenance kan, gue tahu tuh kondisi lift itu kan. Iya. Dan gue ngurusin job desk gue, ada si lift itu juga. Di situ gue tahu lift itu tuh baru aja gue benerin gitu bersama teman-teman gue itu. Baru dibenerin dan itu bisa pas lu benerin. Iya loh, udah perawatan preventive maintenance itu kan.
optimalisasinya untuk pekerjaan seharusnya udah optimal banget. Iya. Di lantai 4 pintu nggak bisa ketutup. Kondisi itu kalau nggak salah malam 1:30 lah. Buka aja udah. Iya. Terus lu pencet-pencet nggak bisa nutup gitu. Pertama lu kita diem lah, panik mode on gimana sih? pasti. Cuma lihat-lihatan mata aja, cuma bahasa tubuh aja kan, walaupun kaki lu udah gemeteran, ibaratnya itu kaki bisa teriak, ya ampun gitu kan ibaratnya. Merinding sih gua anjing banget. Iya. Terus. Saya biasa aja sih sebenarnya. Gua merinding sih gua. Nah itu akhirnya karena menutupi rasa ketakutan, kita bercanda dong. Pasti. Jadi di situ ada security, gua teknisinya, sama satu petugas kebersihan yang mungkin ngebantu juga kan. Karena kita kerja tuh situ udah kayak lebih dari sekedar teman kerja gitu. Keluarga. Ya udah hampir mirip lah. Ibaratnya rumah kedua lu kerja di situ ya. Benar. Terus gitu ya. Itu ada kali sekitar 10 detik itu kan lumayan lama dalam kondisi kayak gitu men. Benar, lama itu lama. Terus kayak gitu ya udah 10 detik gua di situ cuma bahasa tubuh aja. Nggak ada yang ngomong, sama sekali. Dan dia harusnya kan balik ke basement dong. Iya. Itu dia balik ke lantai 2 yang terdapat ruang yang baru saja itu meninggal. Enggak, itu kan di basement. Dan dia adanya tuh, dan dia berhenti dari lantai 4 itu ke lantai 2, tempat di mana gua ngangkat dia. Kan ruangan itu ada di lantai 2 kan. Di ruang ICU itu kan. Iya. Dia meninggal di depan lift itu udah pintu ruang ICU-nya kan. Setelah dari lantai 4 terus dia turun ke lantai 2. Dan di situ sekitar 15 detik nggak bisa kebuka lagi. Untuk ngurangin rasa takut di situ ya. Anjir. Gokil sih. Untuk ngurangin rasa takut di situ ya gimana dong. Dan di situ sempat, ini bukan cerita ngadi-ngadi tapi emang sempat, jadi si mayat, iya mungkin karena goyangan lift itu kan naik turun mungkin kita karena udah kondisi panik nggak perhatiin. Kemungkinan karena gerakan si liftnya itu jadi kayak tangannya agak bukan jatuh ke bawah ya, itu kayak cerita serem banget kayak di film-film kayak gitu. Enggak, tapi cuma agak dikit kelihatan lah. Iya, dan lu tahu sendiri kan, badan masih hangat loh kalau orang gitu kan. Ya pas kayak gitu ya. Akhirnya turun pas udah panik lah bertiga. Lu gimana sih, bibir lu udah, jadi bibir lu ikut-ikutan pucat juga sama kayak lagi tiduran yang di bawah itu ya kan, pucat juga gitu. Nah terus dari lantai 2 itu turun taruh, abis itu ke basement. Abis itu baru tuh bisa. Iya. Ketika dikeluarin mayatnya, masukin ke ruang mayat, lu mencoba untuk membetuli liftnya lagi. Enggak, karena kan memang gak ada itu lift itu udah gue preventif, udah gue kerjakan. Enggak, kali aja lu berpikir ketika mayat udah ini, wah liftnya rusak kali ini. Nah, gitu. Balik lagi kan. Kalau untuk 2 teman gue itu nggak merasa karena dia hanya ketakutan aja gimana dengan gue ya kan. Benar. Iya kan. Pas kayak gitu ya udah. Gue sempet ngerasa aneh, ini bukan karena gue kebetulan gue maintenance-nya kan ya. Jadi begitu pas teman gue yang lainnya begitu. Kan gue kerja sendirian malam waktu itu kan. Mungkin kayak teman gue yang security sama petugas kebersihan itu kan mungkin berpikirnya itu rusak. Iya pasti. Tolong dong Ji, benerin lagi. Iya. Benerin lagi Ji, bagaimana? Gue yakin tuh nggak rusak lah. Karena kan sebelumnya gue habis dibenerin. Kemarinnya udah gue benerin. Iya. Kan? Tapi lu cek lagi kan? Itu ada ceknya setiap hari, itu ada preventifnya gitu. Untuk lu kerjakan apa nih yang harus lu cek komponennya gitu loh. Tapi itu nggak ada yang rusak. Pas ketika habis kejadian itu. Dan sebenarnya gue juga udah ngerasa lah kalau kayak gitu mah. Cuma ya udah, kita bawa santai aja. Kondisi lu pakai seragam kerja, lu harus profesional. Iya, maksud gue itu. Ya gitu. Gue kan ada yang lebih parah lagi. Gimana tuh? Bang Bay. Gimana gue manggil yang enak nih? Panggil biasa aja. Bay, ya kan? Iya, gimana tuh? Tapi ini gue bukan, ini buat edukasi aja buat kita ya. Untuk cakep nih. Terus untuk kita ya, supaya sebandel-bandel senakal-nakalnya lu jangan tinggalin lah apa yang udah dikasih dari orang tua lu, kayak semacam agama atau apapun yang berbau itu, bahwa kuasa Tuhan tuh benar-benar ada. Gua ngalamin sendiri. Ini sekedar cerita aja ya, bukan gua selain yang itu tadi yang gua cerita tadi, yang gua ngangkat bukan ngangkat sih, kayak ngambil jenazahnya itu untuk ke mortuari. Itu pernah lagi gua kayak gitu lagi. Kondisinya sama, ngebantu teman gua kan untuk membantu pekerja, meringankan pekerjaannya dia. Tapi ini yang gua bikin aneh itu, awalnya dari ruang rawat inap
itu gue cuma 3 orang kuat men. Iya, Kuat tuh. ngangkat itu Maya. Nah, begitu dari ruang mortuari udah diurus segala macam dan itu bisa dibawa pulang. Untuk surat kematiannya itu yang lain udah ada. Lebih dari 10 orang yang ngangkat. Wah, anjir. Ada men. Lu Gua nggak tahu ya. Ini sekedar ini aja loh, apa namanya? Iya. Edukasi aja Iya. mungkin ya. 3 orang pertama lu ngangkat kuat. Sampai ruang mayat diangkat sampai 10 orang. Keluarganya aja 8 orang ya. Ay, anjir. Gua sama 2 orang itu sekitar 8 tambah 3 11. Termasuk lu ngangkat itu. Tapi yang lu rasain pas lu angkat emang berat banget. Banget. Wah, gokil anjir. Kok Lu bisa tahu gitu? abis dari situ gua langsung ngapain? Ngapain? Gua sholat malam, bre. Alhamdulillah ada hikmahnya dong. Ada hikmahnya. Ternyata Cakep. buat Anda yang masih malas sholat, buruan sholat. Daripada Anda diangkat 15 orang, Oh gitu. Oke. Berarti emang wah anjir di rumah sakit sih gokil banget apalagi. Tapi ini sekarang lu udah gak kerja di rumah sakit kan? enggak. Tapi memang pengalaman untuk gua ya di rumah sakit itu mungkin karena gua sebelum dari rumah sakit itu kan yang pengalaman yang gue ceritain tadi kan Iya. sebelumnya di awal. Emang udah ada basic gitu Udah ada istilahnya. basic gua jadi job stakes gua sudah tersedia dan dibantu Iya. pengalaman jadi di rumah sakit itu gue sering banget Kayak gitu. nggak ngangkat jenazah juga. Enggak maksudnya enggak pengalaman hal-hal aneh itu sering gitu. Sering. Pasti. Dan ada yang lebih aneh lagi. Mm-mm. Sekali sih gue pernah yang berasa banget wujudnya gitu loh. Kayak gimana tuh? Oh lu ngeliat apa? Iya, jalan dia kayak orang, cuma bedanya dia nggak ada ini aja. Oh anjir. Kayak gimana tuh bentuknya? Bentukannya gimana? Sama kayak orang. Sama kayak orang. Iya, cuma dia pucat. Oh lu lihat mukanya? Sama kayak orang, jadi dia jalan kayak gimana sih lu jalan? Anjing. Iya kan? Terus. Cuma bedanya dia sama kita tuh kan punya, kalau kayak gua kan gue punya garis tengah sini kan. Iya. Dan lu ada kan, cuma kalau Iya. nggak ketutupan kumis lu yang aduhai itu kan. Ya itu, dia nggak ada. Dia nggak ada. Dan posisi muka itu datar aja. Flat Bibir. aja gitu. Iya. Nggak bisa lu minta nomor WhatsApp ke Dia dia. dia posisi lewat nih. Lu ada di sampingnya. Dia ngelewatin lu atau Gua gimana? jalan bareng masuk ke lift 2. Lah, Iya. anjir. Terus di dalam lift lu posisi cuman berdua doang? Cuma gua nggak tahu kalau orang lain bilang ya. Iya. Yang gue rasain itu apa, kalau dibilang halu nggak juga lah, karena kan gue ngerasain dan gue juga kondisi kerja lah. Iya sadar lah istilahnya. Sadar gue harus sehat juga Iya. kan, namanya orang kerja harus Udah sehat. vaksin lagi kan, udah sampai 3. Belum corona di situ. belum ada. Belum. Kirain udah vaksin. Buat Anda yang belum vaksin. Vaksin lebih utama. Pakai booster. Terus. Apanya? Enggak, ya itu tadi yang cerita tadi. Ya gue masuk ke dalam lift Heeh. dan di dalam itu biasa aja gue. Ngerasa emang ada orang samping lu. Walaupun perasaan gue, jadi gimana ya kalau orang-orang kayak gue ini kayak lebih main ke batin kali ya. Oh anjir. Ya, Iya, terus kayak lu sendiri juga pernah ngerasain gak sih kayak gitu? Pasti pernah Iya, kan? pernah. Cuma ya mungkin tingkat sensitivitasnya aja yang beda ya. Iya, benar. Ya, kayak gitu. Gue sering terus kayak lagi kerja kan. Gue kan kebetulan namanya teknisi gedung kan. Iya. Nggak cuma masalah kelistrikan doang yang pegang kan. Iya, Kayak pasti. kayak masalah sipilnya juga kan waktu itu juga kayak gue lagi enak-enak. Gue ingat banget tuh di ruangan gue itu ada ruangan kelas 3 yang dimana yang fasilitasnya mungkin minim. Dan udah tahu kan yang lain-lain yang harus, yang dimana kamar lain dapat fasilitas yang Iya, bagus lah. bagus. Bukannya itu kamar itu jelek, enggak, Iya. tapi memang sesuai budget. Iya, pasang. Ya pas kayak gitu kondisinya kamar itu lagi kosong. Gue itu 2 orang di situ. Sore loh, jam 2:30 atau 3:30 gitu. Ngapain? Gue lagi kerja. Ngerapihin? Gue ngelapihin, temen gue lagi ngechat. Gue rapihin instalasi, sama kebetulan tuh baru dipasang TV baru ya kan. Oh iya. TV baru pasang, itu gue pasang kerja tuh. Pas begitu gue lagi pasang, gue berdua kondisi sehat kan, namanya orang kerja kan. Iya, sadar. Tiba-tiba ada orang mandi loh di situ. Di kamar mandinya. Masa di kamar mandi bapak? Di kamar mandinya itu ada. Kalau di rumah sakit gue tuh kamar mandi sama kamar untuk buang air besar tuh beda. Lu tahu suara flash? Iya. Gitu. Gue udah
bukannya gue takut tapi gue malah kesel Karena dia ganggu gue kerja lah. Sebagai orang iya, yang iya. sangat mencintai pekerjaan, gue merasa terganggu. oh gitu. Jadi Selain lu iya. ngerasa digangguin gitu ya pas lagi kerja kayak gitu. Ya? Karena itu bukan momen yang tepat buat gangguin gue gitu loh. Benar. Kalau mau pas gue lagi nggak kerja gangguin. Ya lu baru berhasil nakutin gue gitu. Kalau situ gue lebih takut diomelin bos gue dibanding sama dia gitu. Oke. Lebih masuk akal ke situ sih emang. Iya. Aku buka tuh kamar mandi ternyata tuh kosong. Oh, Begitu lu- gue tuh. Kenapa? Pas ketika lu kesel ngerasa lu lagi lagi ngerapin jendela nih, Gue lagi ventilasi, masang instalasi. instalasi listrik gitu ya kan, lagi nginin kabel-kabel, tiba-tiba ngedenger ada yang mandi, terus lu kesel, terus lu periksa nih kamar mandi nih, Dan hebatnya teman gue kabur, lu sendiri, gue sendiri. lu tinggal sendiri. Buat anda yang kabur waktu itu, anda ingat saya kan? Saya anda tinggalin loh, padahal saya junior anda. Anda yang senior. Oh berarti bukan lu doang yang ngerasain, dia juga ngerasain dong, bener. Dia iyalah karena kan mandi cuy, kayak orang mandi gimana sih? Tapi sebelum lu ngebuka pintu itu, dia udah kabur. Hantunya? Enggak, temen lu. Enggak, masih tetap keep struggle gitu. Ayo Oh. kita lihat siapa yang di dalam gitu kan. Ketika di dalam lu buka, baru dia Kosong. cabut. Baru dia cabut. Lu nggak lari? Gimana gue mau lari? Yang ada yang lari kaki gue gemeteran serimpet jatuh gue ya kan. Jadi Udah saya nggak melewat. bisa kerja besok. Sudah melewat, kakinya udah melewat. Iya, tapi gue enggak. Gue buka ternyata kosong. Heeh. Gue tutup lagi kan. Karena kan gue udah ngerasain hal kayak gitu udah lumayan lama ya. Merasa tenang. Jadi Oke. udah merasa, wah apakah dia teman saya atau bukan, saya tidak tahu. rasa ini mah. Tapi jangan berteman dengan dia. Jangan musyrik. Oh gitu, iya iya. 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 Jadi pas kayak gitu gue buka, ternyata kosong, gue tutup lagi. Gue takut kecampur kesel gimana sih? Iya. Anjing, gue harus tetap kerja di saat dia gangguin gitu. Bener. Kenapa nggak dia gangguinnya pas gue lagi Nggak ngapa-ngapain. nggak ngapa-ngapain gitu. Ya udah pas kayak gitu gue buka, gue tutup lagi, dia gitu lagi sampai 3 apa 4 kali. Wah, mandi terus. Mungkin dia gerah. Kita nggak tahu namanya hantu kan. Oh gitu. Mm-mm. Emang berarti banyak ya maksudnya yang di rumah sakit nih lebih intens ya istilahnya ya. Lebih intens mungkin emang Lu ngerasain hal-hal itu ya. nggak mungkin di situ yang gue bilang gue gladi resik selama 6 bulan lebih. Oh gitu. Hal-hal mistis yang pernah dirasain gitu kan. Mm-mm. Bahkan lebih parah lagi yang ya itu gue ketika lagi kerja masuk malam. Oh sering ya berarti lu masuk malam ya? Emang hobi apa Emang gimana? ada jadwal ya bapak. Jadi 2 hari Kirain masuk. hobi lu masuk malam. Enggak, saya dia ini tolak angin. Sampai saat ini pun malam-malam saya sedia tolak angin. Tolak angin adalah sahabat saya. Oke. Terus kayak gitu ya udah, akhirnya kan pagi 2 hari, Mm-mm. malam 2 hari. Ya. Siang 2 hari. Siang 2 hari, malam 2 hari kan, 2 hari libur. 6, jadi kondisinya 6-2 tuh. 6 hari kerja, 2 hari libur. Oh iya. Oh di rumah sakit gitu. Ya? Kalau pagi gua nggak ngerasain apa-apa. Oh kalau pagi Walaupun- biasa aja. Sering lah kayak, bahkan yang lebih parahnya lagi nih, Bay. Mm-mm. Makanya kan kalau lu pengen ini lebih dekat dengan itu, Iya. Anda jadi petugas di rumah sakit, Jadi cari lowongan di rumah sakit aja, digambar digangguinnya lebih intens gitu ya. bukan digangguin. Lu bisa banyak hal yang bisa lu dapetin, yang mungkin hal yang gue bilang tadi kan, Iya, dari paham gua. yang orang meninggal yang tidak seharusnya gitu kan, atau lu lihat orang baru datang kecelakaan, jadi Anda lebih religius di situ. Wah, lebih hikmahnya ke situ ya, lebih kayak wah gua ini nih. Iya, itu gue pernah waktu itu gue ngantar oksigen karena kan masih dalam tahap perbaikan kan rumah sakit gue tuh ya. Iya. Jadi baru akan ada proses perbaikan, Mm-mm. dimana kayak oksigen tuh baru gue antar. Mm-mm. Gue berdua tuh sama teman gue Mm-mm. itu ngantar. Mungkin kan kebanyakan di rumah sakit gue itu kan kita nggak tahu ya, mungkin karena ke dokter masih dokter yang lebih dan lebih percaya buat orang-orang yang Iya. orang Indonesia tetap, tapi kemungkinan keturunan Tionghoa lah gitu Oke. kan. Kebanyakan orang Tionghoa gitulah ibaratnya, mungkin tetap orang Indonesia. Iya. Saya tidak rasis. Terus kayak gitu ya udah, itu kondisi gue harus di mana dia itu udah di ujung tanduk gitu. Heeh. Ujung tanduk maksudnya?
emang udah pengen meninggal. Iya, udah sakaratul maut men. Dan lu harus dipaksa dengan kerjaan lu harus melihat itu. Dipaksa tuh karena langsung kan begitu gue datang oksigennya mana mas? Buruan cepetan ya udah tuh gue cepet ganti kan. Ganti cuma kondisi kakinya udah biru. Aduh, bukan karena sakit kakinya ya? Iya, emang udah di ujung gitu. Dan suara kayak ngorok gimana sih? Paham gua. Iya tuh dan baru 5 menit atau 10 menit gue turun dari selesai itu. Dan memang udah gak ada orangnya. Dan itu bukan gue doang, mungkin teman-teman gue juga udah pernah ngerasain kayak gitu. Bukan karena keterlambatan penanganan rumah sakit, bukan, tapi memang udah waktunya aja. Emang udah meninggal aja ya. Emang udah waktunya, umur kan gak ada yang tahu. Wah banyak pokoknya deh kalau di rumah sakit itu. Mau lu telat, mau lu sigap juga, emang kalau udah waktunya meninggal kan. Iya, ya itu udah serem juga gue kalau itu ya kan. Oke. Banyak. Nah mungkin dari rumah sakit itu gue jadi terbiasa, terlatih dengan hal-hal sampai yang sekarang terbawa. Nah. Dan bahkan sebelum gue kemarin selesai sidang, habis sidang, oke. Aman. Barangkali ada lowongan. terus. Iya, terus. Gue tuh sampai sempet ke psikiater. Ngapain anjir? Karena ya cewek gue sendiri aja di luar kapasitasnya dia gitu. Apakah gue kena hantu? Saya tidak tahu. Dia bilang gitu kan. Menurut yang ada dalam pandangan saya, Anda tidak kenapa-napa ya kan. Menurut cewek lu? Coba kita konsul ke psikiater. Mungkin karena beban gue ya lu tahu kerjaan. Apalagi gue sekarang kerjaan udah lebih berat ya kan. Ditambah lagi skripsi itu kan. Iya, stres lah lu pasti. tahu stres kan. Ya pasti kayak gitu, ditambah lagi di mana lu harus banyak aspek lah lu yang harus lu selesaiin tuh dalam hidup lu ya kan. Iya. Gue mendingan ke psikiater aja deh, gue bilang gitu kan ya. Jadi dah tuh lo ke psikiater. Iya, masalahnya nih gue kayak sakit tapi nggak sakit gitu loh, gitu kan. Iya ngerti. Kayak gue harus gimana? Gue apa sih sakitnya gitu loh. Terus sekarang gue sakit apa ya kawan? Terus sekarang masih ngejalanin itu? Enggak, gue dan psikiater itu menyuruh gue untuk ke spiritual lagi. Ntar sama abang-abangnya spiritualan dia marah kalau gue bilang spiritual. Anjir lah. Jadi berarti emang gimana? Arahnya ke spiritual dong, nggak ada ke psikolognya juga kan? Iya. Jadi kayak gini loh, gue ke dokter psikiater, gue tanya, nggak tahu psikiater psikolog ya, gue lupa ya. Pokoknya menangani itu di pertama itu gue digini loh kayak apa kendalanya yang dirasain mas? Bla 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 sampai si dokter itu bilang gue kena anxiety gitu. Wih, iya. Penyakit keren banget tapi nggak keren pas dirasain gitu. Pasti. Akhirnya gue ke psikolog itu, bukan psikiater, ternyata kata abang kameran di psikolog ya. Ternyata gue harus punya data tentang riwayat gue dulu. Kebetulan cewek gue kan analis kesehatan tuh. Iya. Dan kebetulan banyak lah channel, akhirnya gue udah ke rumah sakit aja yuk kita cek. Di hasil situ gue normal. Normal. Gak ada penyakit apa-apa. Kayak triglycerida, kalau mungkin ada yang nonton yang tahu gitu kan. Triglycerida, lemak jahat atau lemak itu gue normal. Asam urat, mungkin asam urat anak muda ya kan. Lu makan kacang, kalau nggak sambil kacang sambil ngopi. Asam urat, oke. Terus asam urat gue ya tinggi dikit lah, ya kan. Gula normal lah juga. Walaupun punya riwayat dari orang tua, tapi alhamdulillah gue aman. Nah pas kayak gitu, udah gue kasih dong datanya. Ini dok. Ya kan. Tapi yang anda rasain masih kayak gitu. Iya dok. Jadi gimana yang anda rasain? Setiap sore nih saya sebelum azan asar saya udah merasakan kambuhnya bukan anda sakit tiba-tiba aduh pusing kepala saya, tidak gitu, enggak. Gimana tuh? Berapa dulu dari perut dulu? Perut sakit apa mual? Lebih kayak mau asam lambung naik gitu. Oh iya, terus tapi itu yang gue heran itu berakhir ketika pas mau masuk azan maghrib, azan isya. Anjir, terus itu setiap hari. Dan yang lebih merepotkan lagi, gua non shift kerja kan. Non shift di mana lu di sore hari itu lu lagi di jalan pulang. Lu merasakan hal itu? Iya, kira pas gua ngomong kayak gitu, nah kok dokternya dibilang nih data medisnya udah ada, sehat, ya kan. Gimana terus akhirnya awal mulanya gimana? Gue curhat lah, cerita. Kasih tahu semuanya. Gue cerita semuanya, kok saya sering ngalamin kayak gini dok. Terus kalau malam saya nggak bisa tidur bukan karena saya pusing atau apa, cuma kayak
inilah itulah, akhirnya tuh gue dibilang sama dokternya itu gue anxiety. Oh iya. Buat yang orang nggak tahu, anxiety itu mungkin kiranya dia guanya ini itu kurang ibadah atau apalah atau gimana gitu kan. Padahal anxiety memang benar ada. Iya benar. Tapi ternyata pun kalau di anxiety pun juga mungkin ada lah, setiap anak muda pasti punya lah beban. Setiap orang juga punya lah kecemasan kan kalau anxiety itu kan. Iya pasti. Cuma itu si dokter itu bilang kayaknya Anda lebih baik Ke ke spiritual. spiritual ya. Mungkin ada sesuatu hal yang mungkin Anda terlewatkan atau gimana. Gue setelah sekian lama nggak kurang ngerasain itu lagi. Di situ gue juga, atau mungkin gue yang kurang ngerasain tentang mungkin dia tetap ada dari dulu maksudnya gitu. Akhirnya gue berani lah ke spiritual. Salah satu, bukan spiritual sih, bukan kedukun atau bukan apa, tapi kayak seseorang yang bisa aja gitu loh. Paham. Dia bilang sih katanya memang ada. Oh ada. Tapi itu cuma pendamping. Gue nggak pernah mau tahu tentang pendamping atau yang lain kan. Tapi memang itu yang gue rasain. Kodam kali ya, bisa jadi. Kodam itu apa ya? Nonton makanya versi Kodam di Sekenanya Project. Oh gitu, jadi emang dari spiritual lu Ada pendamping, dia bilang. Mungkin kayak bilangnya. kalau di pertanyaan awal lu tadi itu kan kayak apakah Anda mempunyai dari silsilah keluarga? Iya. Saya tidak tahu, tapi orang itu bilang kayak gitu. Oh berarti mungkin bisa jadi ada dari yang mungkin lu nggak tahu atau terlewatkan dari keluarga lu nih, apa nurun ke lu mungkin, tapi lu nggak tahu mungkin. Kayaknya sih kalau misalkan yang gue tahu ya, biasanya itu sangat menguntungkan buat orang itu ya kan. Ya. Tapi tidak dengan gue coy. Iya mungkin lebih berlawanan. Kalau lu pernah ngerasain gak sih kayak gitu? Iya pernah gue ngerasain kayak gitu. Cuman Takut juga. iya pasti takut lah. Takut. Pasti takut. Cuman nggak kayak lu lah gitu. Oke. Terus setelah itu yang Pengalaman aneh yang pernah gue rasain lagi. ya maksud gua ada nggak nih, misalnya ada kayak yang lu ceritain aja gitu. Gue kerja di daerah, ya tau lah, di Lebak Bulus ya kan. Ada daerahnya, nggak perlu ininya. Gua kerja di situ karena kerjaan yang padat banget. Iya. Ditambah lagi gue besok ada kegiatan kerja. Gue nginep dong di rumah kosan teman gue. Teman gue itu religius banget. Oh iya. Religius banget kata gue di situ tuh, kayak oke lah dia orang baik gitu kan. Kayak gitu, gue pikir namanya orang baik tempatnya yang baik ya. Dan nggak mungkin kayak gitu ada. Benar. Ternyata dia lebih pintar dibanding orang baik tadi kan. Terus kayak gitu, gue tidur dengan, gue nggak tahu kenapa hari itu gue lagi religius banget gitu loh. Ketika gue mau tidur, yang lebih menarik lagi, lu baru mau tidur, gue yang gue bilang tadi, hari itu gue lagi religius banget, lagi lempang bala itu gue. Pas gue mau tidur, ini lebih konyol lagi. Gue nggak tahu itu kondisi ruangan apa, kayak situasi di situ kayak apa gitu. Itu baru mau tidur, temen gue di sebelah nih tidur, namanya laki sama laki kan. Iya. Tiba-tiba gue baru banget mau tidur, ngantuk, langsung kayak, lu tau gak sih kalau orang banci jumping gitu, Tahu gua. langsung jatuh gitu kan. Oh iya. Tapi Iya tahu gua. gue nggak jatuh, badan gue tuh langsung naik ke atas, lah kayak gitu. Gue ngerasain, ini bukan cerita ngadi-ngadi atau gimana, gue pernah ngerasain itu. Dan badan, maksudnya gue ngeliat terakhir itu sebelum tidur masih kerep-kerep. Gue makanya paling agak gimana, walaupun baik buat kesehatan ya, tapi gue nggak bisa kalau tidur lampunya gelap ya. Oh iya. Itu kayak lebih kontrak, apa namanya, lebih kontak aja gitu. Iya. Gitu. Sampai sekarang gue nggak bisa tidur gue. Pasti gue lebih baik terang kayak gini di lampu. Oh tapi ada yang kameramen. Yang lu tidur itu posisi gelap apa terang? Gelap, karena teman gue lebih suka, kan alasan buat kesehatan ya, tidur lebih baik kalau misalkan buat regenerasi kulit lah. Tuh, akhirnya pas gitu gue naik ke atas, gue diputer-puter men. Jadi gue tanpa lu harus bilang, lu harus bilang di sekitar ini ada rumah apa di sini pohon itu, gue udah tahu. Oh anjir. Dan paginya itu kan ada buat ngecek buat jemuran di atas itu. Iya. Sebelumnya gue belum pernah naik ke atas.
Oh, sebelumnya lu belum tahu. Nggak tahu lah, namanya gue numpang di situ kan. Beberapa kali gue sering main di situ, tapi kan gue nggak pernah sampai ke atas. Dan paginya gue coba ke atas, gue pikir paling gue ngelindur kalau kata orang Jawa ya. Oh gitu. Ternyata benar. Ternyata gue diangkat ke atas, ke kiri itu tembok, ke kanan itu tembok, dan di depan kosannya itu ada pohon jambu. Gue diajak ke situ, langsung diputer. Anjir. Gue dilempar ke pohon jambu, bukan dilempar, dibawa lah ibaratnya. Pohon jambu di situ, karena gue dibawa lagi, jatuhin lagi di tempat tidur lu yang biasa yang langsung. Temen gue cuma gini doang, Ji, sambil baca apa gitu, Ji, gitu doang kan. Pas bangun kayak astagfirullahaladzim. Gue pas di situ selain nyebut doa ya kan, tuh nafas Allah gue kaget gitu ya kan. Gue minta maaf sama dia, sorry ya, gue ganggu lu. Gue bilang gitu kan ya, harusnya lu bisa tidur. Terus karena udah ke temen lu. Iya, ke temen gue yang gue tempatin, numpangin itu. Kenapa dia bilang gitu kan ya? Apa biasa lah. Oh, lu sensitif juga ya, bisa juga ya. Gue nggak mau dibilang bisa, karena gue bukan orang-orang spiritual yang bisa. Anda punya masalah, biar cerita dengan saya. Nggak bisa gue juga masalah gue nggak selesai anjir. Oke. Terus kayak gitu dia bilang, oh yaudah coba aja dengerin murotal atau dia nggak nyaranin untuk itu. Iya, dari situ gue menemukan kenyamanan. Jadi setiap tidur dengerin murotal daripada saya mendengarkan lagu-lagu atau gendang dangdut. Saya lebih baik dengarkan murotal. Wih, cakep. Wah, hikmahnya ke situ tuh ya. Iya, kayak gitulah cerita-cerita dari gua itu yang begitulah namanya juga hal yang mungkin tak kasat mata yang kita nggak tahu gitu loh. Oke sih, banyak banget sih emang pengalaman MDMK itu yang tadi dari Bang Sosim ini ya kan. Sosim. Kita simpulin mungkin ya, kalau gue bilang ini emang kayak dikasih mungkin ya silsilah dari silsilah. Gua nggak tahu sih kalau itu. Ya itu maksud gua, lu nggak pernah tahu, mungkin ada yang kelewat gitu ya kan. Ini dari silsilah, dari turun ke lu atau ke dua nih sama siapa, empok lu sama kakak lu gitu maksudnya. Mbak gua. Ya mbak gitu juga. Nah wah paling gue juga nggak habis pikir sih, maksudnya mungkin kalau gue yang di posisi Bang Sosim ini ya gue nggak tahu gue bakal kayak gimana. Mungkin gue juga bakal, tapi gue ada sedikit psikolog sedikit tambahan ya. Gimana tuh buat mereka mungkin yang ngerasain hal sama sih, saran gue silakan jangan pernah ikutin yang kayak gitu. Lebih baik lu ikutin kitab suci, lawan aja lah kayak gitu pasti, apa yang ada di harus. Karena kan kita kalau mungkin yang udah lahir dalam agama Islam mungkin kan ya bisa lu dengerin, atau yang tadi gue bilang tadi itu murotal atau gimana. Kalau masalahnya gue punya teman juga non muslim pun juga sama dengerin murotal. Enggak, kita beda server. Tapi tidurnya sama waktu itu sama gue. Dan dia lebih adalah dia lebih ngerasain banyak berdoa lah untuk itunya. Dia lebih ya, jadi gue sholat dia berdoa. Gitu ya. Dalam satu ruangan, indahnya kebersamaan. Mantap ya. Dalam perbedaan. Gitu. Buat anda yang rasis tidak bisa. Oke. Ya, saran gue pokoknya jangan diikutin kayak gitu. Jadi lebih baik dilawan aja ya. Dilawan. Karena kita lebih sempurna men dibanding. Oh pasti. Kita hidup emang bareng sama mereka. Berdampingan sama mereka. Emang mereka nggak kelihatan, tetapi kita juga saling harus bisa menghormati lah istilahnya, ya kan. Tapi kita kalau misalnya dia yang iseng duluan, kita nggak boleh takut. Iya. Karena sebenarnya dia pun takut sama kita. Karena dia juga takut sama kita, kan gitu kan. Nah untuk itu makanya jangan dilawan, jangan diturutin. Iyalah. Maksud lu kan gitu kan. Gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ngerasain mungkin hampir sama kayak abang Sosim ini. Tadi dulu, Sosim itu singkatannya. Apa tuh lagi sekali Saya lagi? orang sedang ingin mencinta. Ada banyak singkatannya anjir. Ada, kalau itu versi Indonesianya, versi Inggrisnya ada. So, she is my girlfriend, and you know I don't love you. Oke. Just kidding. Ya jadi. Tak cewek nonton mampus. Jadi kayak gitu dari Bang Sosim nih. Wah, cukup banyak sih. Mungkin nanti next kita bakalan ada apa ya, kayak bakal ngulik lagi nih dari cerita-cerita Bang Sosim lagi nih. Mungkin karena sekarang
kopi juga udah habis ya kan. Ya kebetulan saya tinggal satu. Bang kameramen juga diperkriep-kriep nih. Oke. Oke, mungkin sekenanya horor malam ini sampai sini dulu. Nanti kita lanjut lagi di sekenanya horor malam Jumat berikutnya ya. Jangan kemana-mana, jangan ngelewatin konten-konten kita. Terus dukung channel Sekenanya Project dengan cara like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya ya. Oke, dari kita Sekenanya Project undur diri. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih Bang Fauzi ya. Ya, sosim aja. Bang Sosim. Tapi saya bukan permainan ya. Kan. Oke. Saya orang. Dari kita undur diri. Terima kasih banyak semuanya. Oke. Dadah.